Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar di Bait Allah, Ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja semesta mengingat Santo Quirinus martir dan Santo Fransiskus Caracciolo. Santo Quirinus adalah seorang uskup di Siskia, kini sisa Yugoslavia. Ia ditangkap dan dianiaya karena menolak membawakan korban kepada dewa-dewa kafir. Ia dibujuk dengan janji yang sangat memuaskan apabila ia mau membawa korban kepada dewa-dewa kafir. Namun ia tidak sudi untuk mengorbankan imannya. Akibat penolakannya itu, Santo Quirinus diikat dengan sebuah batu besar di tubuhnya dan kemudian ditenggelamkan di sungai Sabaria. Sedangkan Santo Fransiskus Caracciolo, seorang putra bangsawan, ia mempunyai penyakit yang sangat parah waktu masih muda. Ia berjanji kepada Allah, apabila ia sembuh dari penyakitnya, ia akan membaktikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan mendengar permohonannya dengan menyembuhkannya secara ajaib. Ia masuk seminari, mempersiapkan diri untuk menjadi seorang imam. Ia ditabiskan sebagai imam pada tahun 1557. Sebagai imam ia dikenal karena kesederhanaannya, perhatiannya yang besar terhadap orang-orang miskin. Saudara-saudariku yang terkasih, pada perikop Injil hari ini, Yesus menolak pendapat ahli Taurat yang mengatakan Mesias adalah anak Daud. Yesus berusaha menjelaskan tentang Mesias, sang juru selamat. Mesias yang dimaksud ialah Mesias sebagai Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Memang Yesus adalah anak dari Yusuf yang secara garis keturunan adalah dari keturunan Daud. Yesus adalah Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Yang menjadi persoalan terletak pada sikap hati mereka yang menolak Mesias di dalam diri Yesus. Sebab yang mereka pertahankan adalah
pendapat mereka tentang Mesias hanya sebatas seorang raja yang memimpin bangsa Israel keluar dari belenggu penjajahan Romawi, dan bukan Mesias yang membebaskan dari belenggu dosa supaya diselamatkan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan-bacaan hari ini, terkhusus dalam memperingati Santo Quirinus dan Santo Fransiskus Caracciolo, kita diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara percaya meskipun tidak kelihatan oleh mata. Kita kerap kali harus melihat dulu baru percaya. Ketika kita percaya, Tuhan pasti akan mendengar dan mengabulkan permohonan kita. Sebagaimana kisah Santo Fransiskus Caracciolo dan Tobit yang telah disembuhkan oleh Allah. Mari kita merefleksikan diri, sudah sejauh mana kita telah sungguh percaya kepada Allah dan bahwa Dia sungguh-sungguh Sang Juru Selamat, Mesias kita. Amin. Allah yang Maha Kudus, teguhkanlah iman kami, agar kami tetap setia dan percaya kepadamu, bahwa Engkaulah Sang Juru Selamat kami, kini dan selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.